sampai saat ini tesis Kiai Imad oleh kalangan akademis masih dianggap sebagai tesis yang ilmiah karena sudah diseminarkan. Cuman sayangnya bagi orang-orang yang menentang tesis Kiai Imad itu, mereka hanya menentang secara narasi, tidak pernah mereka mau membuat suatu tandingan antitesa. Tesis itu hanya bisa dilawan dengan antitesa, tidak bisa dengan narasi, tidak bisa dengan hegemoni saja. Makanya sampai sekarang kualitas dari tesis itu sebagai suatu kajian ilmiah sebelum ada penandingnya atau pembatalnya secara kajian antitesa gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Resmi kembali langsung ke lembaganya, tidak ke perorangannya lagi, agar apa? Agar lebih fair nanti diuji di depan para dosen, di depan para pakar, guru besar, di depan para mahasiswa, akademisi. Itu sih. Oke, saya ingin bertanya sama Bang Alhamdam. Oh, berarti Anda salah satu panitia kemarin yang melaksanakan di UIN itu ya? Saya masuk terhadap struktur keorganisasian panitia tersebut. Oke, berarti Anda ini jadi orang-orang yang ingin tahu semua tentang ya, kemarin kami harus memporsikan dalam konteks yang netral, akademis. Tidak boleh kita terhegemoni dari pandangan-pandangan satu, karena satu kajian tesis itu harus benar-benar diuji sampai mana tesis itu ilmiah tingkatannya. Oke, jadi untuk para muhibbin ingin tahu kenapa kemarin di UIN itu terjadi, ini beliau salah satu panitianya, kan gitu. Dan Anda bisa bertanya, bukan Kiai Imad yang kabur, tapi Ba'alawi yang kabur nggak mau datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf karena baru masuk, mungkin bisa diulangi lagi tentang diskusi di UIN, ya kan? Monggo diulangi lagi, ya, matur suwun. Diulangi lagi biar ada direkam lagi, Bang Ali. Monggo. Oke, kemarin pada tanggal 16 Agustus, Hamin satu hari menjelang 17 Agustusan, kita dari teman-teman mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah mengadakan acara seminar nasional terkait sejarah-sejarah yang banyak beredar, diklaim dalam satu pihak bahwasanya kontribusi utama kemerdekaan Indonesia itu dari pihak kalangan contoh waktu kemerdekaannya, contoh pembuatan Garuda Pancasila dan beberapa tokoh-tokoh seperti Imam Bonjol, seperti banyak tokoh-tokoh kemerdekaan, itu semuanya dinisbatkan bahwasanya mereka adalah keturunan dari Bani Alawi. Dan di situ kami juga heran, dalam buku-buku sejarah ketika kami SD, SMP, SMA, terus dari beberapa buku-buku yang dikarang oleh para tokoh-tokoh sejarah mengenai kolonialisme dan sebagainya, itu tidak pernah tercatat, tidak pernah ada manuskrip secara jelas bahwasanya memang mereka adalah Ba'alawi. Mungkin ada salah satu seperti ajudannya Presiden Soekarno, memang dia Ba'alawi, memang ada, tapi tidak secara keseluruhan mendominasi bahwasanya Ba'alawi itu berkontribusi semua. Dan di situ sehingga kami berinisiatif untuk mengadakan suatu seminar nasional yang dihadiri oleh, yang kami mengundang diantaranya adalah dari Robito Alawiyah, dari ahli sejarah Dr. Anhar Gunggong, dan juga kebetulan kan di situ juga mencuat terkait masalah pemalsuan nasab yang dibuat oleh Kiai Imaduddin. Kami undang Kiai Imaduddin karena Kiai Imaduddin itu alumni dari IIK, seberangnya UIN Syarif Hidayatullah, kebetulan di situ ada di Ciputat. Kami coba masukkan surat ke beliau, ternyata alhamdulillah pada acara itu dari pihak-pihak yang kami undang datang semuanya, kecuali dari pihak Robito Alawiyah. Dan akhirnya kami merasa belum puas, karena apa? Karena hanya berjalan yang kami inginkan, kita mendapatkan dari 3 sumber, yaitu Ba'alawi, dan satunya itu dari pihak pakar sejarah, satunya dari pihak Kiai Imad yang membatalkan nasab Ba'alawi. Itu hanya datang dari Kiai Imad dan dari kalangan sejarawan, sehingga tidak ada bantahan pembelaan atau penjelasan secara mendetail dari kalangan Robito Alawiyah, karena mereka tidak datang di situ. Boleh saya bertanya? Sebentar. Ini teruskan lagi ya. Bukan Gus, saya cuman. Siap. Ya,
Oh ya, mau tanya, ketika RA tidak berani datang, ya kan? Apakah pihak RA memberikan alasan kenapa dari pihak RA tidak berani datang? Nah, Mungkin surat. di situ tidak ada jawaban. Sayangnya tidak ada jawaban sama sekali. ada konfirmasi bahwasanya mereka bisa datang atau tidak. Oh ya udah, terima kasih. Ya, monggo yang lain. Menurut Bang Ali atau Mas Ali Hamdan, tesis Kiai Imanuddin Al-Bantani itu ilmiah apa tidak? Sampai sekarang pengilmiahan tesis Kiai Imad itu masih belum bisa dibatalkan karena tidak ada antitesa. Tesis itu kan ada tesis, ada antitesis atau antitesa. Antitesa itu yang melawan keilmiahan tesis, dibuktikan bahwasanya tesis ini tidak ilmiah. Selagi tidak ada antitesa, tidak ada kajian pembuatan tandingan tesis itu sendiri, tidak akan pernah bisa membatalkan tesis Kiai Imad. Jadi untuk saat ini posisinya tetap adalah kajian ilmiah. Oke, saya ingin bertanya sebentar ya, tolong direkod siapa yang mau ngerekod. Gini, Bang Ali, menurut kabar burung, kabar-kabar yang di luar sana bahwa tesis Kiai Imad ini, mohon maaf, tesis Kiai Imad ini tidak terbukti dan tidak pernah diteliti. Apakah benarkah bahwa tesis Kiai Imad itu tidak pernah diteliti, termasuk UIN Wali Songo yang Anda sekarang ada di sana? Monggo jelaskan, apakah tesis Kiai Imad pernah teliti atau tidak? Tolong jelaskan. Penelitian terkait tesis Kiai Imad sampai sekarang kan gini, tesis itu diseminarkan dan diuji di depan para pakar. Baik kalau tes Kiai Imad itu kan membahas terkait masalah sejarah pertama, terus masalah manuskrip, ketersambungan suatu nasab, dan itu lebih identik dengan dua ilmu, yaitu sejarah dan filologi. Dan Kiai Imad di situ jelasnya dia merujuk kitab-kitab klasik sebagai satu landasan atau bukti bahwasanya apa yang saya argumentasikan, apa yang saya simpulkan itu bersumber dari suatu klan atau suatu firqah yang saya batalkan. Dan dia mengatakan walaupun saya mencomot dari Google, itu hasil dari postingan firqah tersebut terkait runtutan rentetan nasab ya. Sehingga sampai saat ini tesis Kiai Imad oleh kalangan akademis masih dianggap sebagai tesis yang ilmiah karena sudah diseminarkan. Cuman sayangnya bagi orang-orang yang menentang tesis Kiai Imad itu, mereka hanya menentang secara narasi, tidak pernah mereka mau membuat suatu tandingan antitesa. Tesis itu hanya bisa dilawan dengan antitesa, tidak bisa dengan narasi, tidak bisa dengan hegemoni saja. Makanya sampai sekarang kualitas dari tesis itu sebagai suatu kajian ilmiah sebelum ada penandingnya atau pembatalnya secara kajian antitesa gitu. Berarti begini ya Bang Ali ya, mohon maaf ya. Berarti fix ya bahwa tesis Kiai Imad ini, tesis beliau ini sudah diuji di seluruh universitas di Indonesia, termasuk salah satunya di tempat Anda ya. Gitu ya. Insya Allah satu minggu ini kami kan punya organisasi namanya Forum Komunikasi Mahasiswa Santri yang ada di sini. Itu sudah membeli satu buku kajian Kiai Imad, dan kita akan membeli beberapa suatu uploadan narasi atau jurnal yang diupload oleh orang-orang yang pro dengan Ba'alawi, seperti apa yang sering ditulis oleh Rumil Abbas. Itu nanti kita akan diskusikan, akan kita kajikan. Insya Allah saya akan live juga di talk saya terkait bagaimana pandangan akademis dari beberapa ahli mahasiswa terhadap kajian Kiai Imad itu sendiri. Tapi untuk saat ini selagi tidak ada antitesa, tesis itu masih berstatus kualitasnya ilmiah. Maksud lagi-lagi dilamari oleh mahasiswa-mahasiswa di mana saja ya untuk meneliti tesis itu sendiri ya. Karena gini Bang Ali, berapa banyak para muhibin ataupun habaib ini itu menyatakan bahwa tesis Kiai Imad itu tidak pernah diuji dan teruji di depanan para profesor kan gitu kan. Dan di sini alhamdulillah ada Anda sendiri yang secara tidak langsung membuat suatu acara, yaitu kemarin tentang tesis Kiai Imad ataupun dikaji tentang bagaimana tentang sejarah, termasuk kalau ya tadi itu ya tentang manuskrip kuno itu ya, secara tidak langsung ya. Berarti mohon maaf untuk para muhibbin, Anda kecewa hari ini karena beliau sendiri adalah pelaku panitia, salah satu pelaku panitia di UIN kemarin.
Terima kasih ya, Bang Ali. Luar, selamat datang kebenaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Acong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Acong. Mohon izin host dan tuan-tuan guru satu putaran ya. Ya, Mungkin ada yang dibesarkan aja ya, yang lain. Anda aja, Anda sekarang jadi ini peran utama dulu. Lanjut, Bang Acong. Baik, jadi narasumber sekarang Bang Ali. baik. Saya menyimak ya dari paparan Mas Ali. Saya menilai netral. Saya menilai paparan beliau adalah akademis ya. Sebenarnya banyak Bang Ali orang-orang yang mempertanyakan bukti untuk validasi juga mau untuk memiliki nilai-nilai akademis. Meskipun saya nih contohnya bukan seorang ahli pembaca kitab ya, tapi kan bisa mengkaji dari kedua belah pihak. Dari paparan yang tadi disampaikan oleh Mas Ali, kita dapati satu, sayangnya UIN Syarif Hidayatullah itu kurang terangkat, kurang terpopulerkan dibanding nanti berikutnya ketika UIN Wali Songo mengirim undangan langsung ke kantor RA dan kemudian tiba-tiba ada undangan tanggal 7 didahulukan. Lalu pembatalannya juga banyak dikecewakan hanya karena alasan keamanan. Masa iya orang di tempat akademis yaitu di UIN lalu dikhawatirkan masalah keamanan? Nggak mungkin lah, polisi kita ini profesional, anggotanya banyak, satuannya banyak. Jadi saya sendiri pun kecewa kalau akademis tempatnya universitas lalu ada invisible hand, tangan-tangan yang tidak kelihatan mempengaruhi. Nah, saya hanya berharap ini putaran terakhir Mas Ali, kalau Mas Ali, para dosen-dosen itu mengadakan lagi, kami akan sangat mendukung. Karena dengan berjalannya waktu Mas Ali, tidak hanya masalah pengujian berupa kitab sezaman dan tes DNA, tapi ada masalah yang lain. Bahkan Mas Ali pun universitasnya sudah membawakan perspektif sisi sejarah, ilmu filologi. Itu kan semua orang ingin mencari bukti. Jadi saya sangat berharap bahwasanya dicatat oleh siapapun yang mau menyelenggarakan diskusi ini ketidakkonsistenan dari klan pembela Ba'alawi. Contoh, Hanif Al-Atos bilang, mana ulama yang mensyaratkan kitab sezaman? Artinya kan ini menolak. Gus Wafi bilang, kalau sudah surah wal istifadoh nggak perlu lagi bukti. Tetapi berjalannya waktu Hanif Al-Atos mengatakan sudah mengumpulkan 140 kitab. Selesai sudah. Kiimat bungkam. Tetapi ketika diminta bukti bawa satu saja abad 8 tidak terbukti, 7, 6, 5, 4 tidak terbukti. Kemudian tidak konsisten lagi, bahkan jelas itu ada videonya. Gus Rumail bilang saya taslim kepada Kiimat perihal kitab sezaman karena mata kuliah saya mewajibkan kitab sezaman. Kalaupun tidak ada sumber primer, sedikitnya sumber sekunder. Nah, mudah-mudahan ini dibawa juga. Jadi perdebatannya sudah mengarah kepada ayo yang kamu mengumpulkan 140 kitab, buktikan. Yang sudah mengumpulkan manuskrip, buktikan. Jangan lagi perdebatannya jalan di tempat. Seperti ketika zamannya di Banten tersebut. Intinya saya dan teman-teman mendukung ya Mas Ali dan teman-temannya, dosen-dosen serta Universitas Panjenengan supaya masyarakat, karena Islam itulah kita menjadi cerdas, karena Islam itulah kita menjadi makhluk yang berakal. Nggak boleh segala sesuatu diimani tanpa dalil, apalagi perihal nasab ini bukan perihal keimanan, hanya ingin membuktikan benarkah sosok Ubaidillah ini tokoh fiktif atau tokoh sejarah. Matur nuwun Mas Ali, matur nuwun host, standby. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
host, Mas Ali, Bang Wayang, dan Bang Muhammad dan yang lain, atau dan juga Bang Wong Coach. Perkenalkan Bang Ali, saya juga alumni dari UIN Wali Songo dulu, angkatan 2001, lulus. Jauh senior saya itu jauh. Ya, terima kasih. Jadi saya kemarin itu kaget ketika ada kajian terkait masalah tesis Yai Imad dibatalkan gara-gara katanya alasan dengan keamanan. Padahal di antara universitas-universitas yang ada di Indonesia yang teraman itu adalah salah satu adalah IAIN atau UIN Wali Songo Semarang. Itu. Karena saya juga pernah kesana kan pernah. Nah, itu satu. Dan kemudian benar apa yang disampaikan Bang Ali Hamdan tadi. Yai Imad itu tesis itu adalah akademisi. Jadi suatu hal yang sangat normatif ini kan. Jadi selama tidak ada bantahan terkait tesis itu berarti kebenaran tetap sebagaimana yang diuraikan Yai Imad. Nah, adapun bantahan yang kemarin itu bukan antitesisnya Yai Imad yang dibuat oleh siapa itu? Yang ada katanya 600 halaman itu. Ini Palatos. Robitoh Alawiyah, judulnya Ya. Keabsahan Nasab Ba'alawi. Saya udah baca bukan- itu. ya, Tapi itu bukan tidak ada antitesis. satupun menjawab, bukan antitesis, betul Mas. Itu bukan antitesis. Karena ada 12 pertanyaan yang sama sekali belum dijawab oleh mereka. Berarti itu bukan antitesisnya Yai Imad. Itu ya. Yang berikutnya, mereka selalu ketika mau dihadapkan diskusi atau perdebatan pasti ngeles. Ini yang perlu catatan garis besar dimanapun tempat. Dan kemudian dari pihak mereka selalu memframing alasan A, B, C sampai Z lah kalau bisa. Bahkan nama Allah pun itu dipakai. Tidak urusan bagi mereka. Ya. Itu. Jadi menurut saya pribadi ini UIN Wali Songo, saya bangga banget kalau UIN Wali Songo itu menjadi tempat atau bisa memfasilitasi diskusi atau kajian dari tesis Yai Imad itu. Luar biasa banget bangganya. Jadi saya jamin, saya pribadi, saya punya pengalaman di sana. Saya juga pernah memimpin di salah satu organisasi di UIN Wali Songo. Dulu saya ketua IKA Jatim dan juga sebagai PTKP HMI dan juga sebagai ketua bidang pendidikan di UIN Wali Songo. Orang lapangan berarti ya Bang? Iya betul. Jadi saya jamin UIN Wali Songo itu aman. Tidak akan mungkin kecolongan, tidak mungkin. Karena memang UIN Wali Songo itu tempat yang aman. Ya, termasuk anak saya juga sekarang juga di sana semester 1 itu Bang Ali Hamdan. Begitu. Oke, saya lanjutkan, mohon maaf ya, saya izin berbicara. Jadi di sini pernyataan dari Bang Ali sendiri, beliau ya kan salah satu panitia di UIN kemarin, dan untuk para muhibbin, siapa yang tidak hadir dan siapa yang mengingkari dan siapa yang kabur, itu Anda sudah mendengarkan langsung secara tidak langsung ya, bahwa beliau ini, tolong nanti untuk rekan-rekan follow Bang Ali, karena Bang Ali tadi mau pernyataannya ingin live ya, langsung ya, untuk proses kedepannya ya, tentang masalah seminar lagi ya Bang Ali ya. Ya, rokok nggak apa-apa, Bang Ali. Ongkem nggak apa-apa rokok. Ini ada aman tulisan untuk di saya bawah. ini. Saya bacakan dulu. Saya mau tanya sama Bang Ali, siapa yang membatalkan acara di UN Wali Songo sudah ditanyakan ke RA? Ini Kalau di UIN Wali Songo saya nggak tahu, soalnya saya lebih fokus yang ada di daerah saya, di UIN Syarif Hidayatullah. standby.
Jadi untuk guyonan teman-teman, sebenarnya kan biar kita nggak terlalu serius juga. Guyonan teman-teman tuh gini, ngapain kita juga kaji terkait masalah keabsahan nasab Ba'alawi yang disambungkan atau disematkan atau dinisbatkan kepada Nabi Muhammad? Itu sebenarnya nggak usah. Lah kenapa emang? Lah kan Muhammadnya itu beda. Mereka mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu min Yaman, dari Yaman. Sedangkan Nabi Muhammad SAW kita itu dari Mekah yang dikuburkan jasadnya di Madinah. Jadi kalau mereka mengatakan mereka keturunan dari Nabi Muhammad yang orang Yaman, otomatis nabinya saja sudah beda. Itu untuk guyonan-guyonan teman-teman. Jadi udah selesai. Mereka menisbatkan nasab Ba'alawi mereka bin Ahmad bin Isa al-Muhajir, bukan bin Ahmad bin Isa al-Abah, yang disematkan lagi kepada Nabi Muhammad yang dari Yaman. Otomatis itu sudah jelas membatalkan diri mereka sendiri dan menjelaskan bahwasanya mereka bukan versi Nabi Muhammad SAW yang lahir di Mekah dan meninggal wafat di Madinah. Begitu. Ya, Jadi untuk kalangan akademis itu gini teman-teman, gini saudara-saudara, para gus, para kiai, para tubagus, kang, raden dan sebagainya. Kita tidak bisa untuk kalangan kami ya, sorry, kami bukan pro. Saya jelaskan lagi posisi netral kami bukan pro Kiai Imad, kami bukan pro Ba'alawi, kami bukan Wahabi, bukan Syiah juga. Takutnya ada orang menganggap, oh ini dari orang-orang Wahabi nih, karena mereka tidak percaya terhadap karomah, tidak percaya terhadap ini, tidak percaya, dan kami semuanya dianggap khurafat. Enggak tentunya. Karena benar keturunan Nabi itu pasti mereka membawa DNA Nabi. DNA Nabi tidak hanya dari haplogroup DNA mereka saja, bukan dari segi darah dagingnya saja, tapi mereka juga membawa setidaknya sedikit gestur tubuh, perangai, sikap lemah lembut lintalahumnya Nabi pasti mereka juga membawa, dan tidak pernah menjual-jual nasab. Maka kami lebih berpatokan terhadap manuskrip sejarah, terus beberapa nukilan-nukilan dalam kitab-kitab klasik sebagai salah satu bentuk bukti bahwasanya sosok A atau Ubaidillah ini ada atau tidak. Logika utamanya yang kami bangun, kerangka berpikirnya. Contoh, dalam 100 tahun kan pasti setidaknya ada 3 generasi kan. 100 tahun. Kakeknya umur 100, anaknya biasanya umur 30, ada jeda. Atau paling enggak anaknya umur 60. Terus cucunya kalau nggak salah umur 20 atau 30. Itu kan jelas. Ada tingkatan rentetan umur dari kakek, anak, terus cucu, setidaknya ada 30 sampai 35 tahun. Nah, di angka 542 tahun, nama Ubaidillah ini yang hilang, tinggal kalikan, setidaknya ada sekitar 16 generasi dari leluhur mereka sampai ke bawah, itu yang tidak tercatat nama Ubaidillah. Tiba-tiba 3 anak dari Ahmad Isa yang bernama Muhammad, Ali, dan Husain ini bertambah 1 lagi. Ada yang mengatakan dihilangkan 2 anaknya yang Ali dan Husain, dicaplok dengan memasukkan nama Ubaidillah. Ketika 16 generasi itu tidak pernah ada nama Ubaidillah, apakah itu semerta-merta bisa kita terima? Dan bukti manuskripnya hanya ada di kalangan keturunan-keturunan Ubaidillah itu saja. Jadi di situ dalam konteks akademik, karena generalisasi pengakuan mereka sebagai keturunan Nabi, maka sebagai orang yang Muslim atau orang-orang yang pengen tahu sejarah jelasnya, keberadaan jelasnya, kita semuanya bisa mempunyai tanggung jawab untuk mempertanyakan keabsahannya, karena mereka mencaplok nama satu tokoh yang bernama Nabi Muhammad SAW sebagai rujukan umat Islam sedunia. Kecuali mereka mencaplok Muhammad biasa, bukan Nabi Muhammad, itu ngapain kita ikut campur? Yang kedua, karena mereka identikan dan hubungkan dengan akidah. Kita tidak percaya dengan Ba'alawi, seakan-akan keimanan kita dipertanyakan, keislaman kita dipertanyakan, kecintaan kita kepada Nabi dipertanyakan. Kita tidak bisa mencium bau aroma surga dan sebagainya. Di situ kan sektoral.
Feodalisme yang dibangun, feodalisme itu gini, suatu ketinggian suatu ras itu dipertahankan dan itu hanya ada dalam tradisi Yahudi. Dalam klaim Yahudi adalah orang kaum atau komunitas atau klan terbaik daripada manusia-manusia yang lain. Dan itu tidak ada dalam satu tradisi atau literatur Muslim. Bahkan Nabi Tapi ini fakta. Tapi itu fakta yang dipraktekkan oleh kaum Ba'alawi, Bang Ali. Dan sayangnya kalau itu dikatakan oknum, Robitoh Alawiyah itu kan organisasi yang menghimpun, mengakomodir seluruh keturunan-keturunan dari Ubaidillah dari berbagai macam marga, mau marga Alatas, Asgab, Ba'abud, mau marga Syihab, Semit dan sebagainya. Kalau itu oknum, kenapa Ubaidillah tidak pernah memanggil langsung untuk memberikan teguh terkait problem nasab ini? Ketika kita lihat kenapa tesis Kiai Imad ini muncul akibat pernyataan satu orang yang sering malang melintang dalam panggung menggunakan mic dan melibatkan berbagai macam ras, lokasi, bahkan ribuan orang datang, yang bernama Bahar bin Smith, dengan memberikan statement dalam live TikToknya bahwasanya ketika ada orang tanya apakah Wali Songo itu keturunan Nabi, dia mengakui Wali Songo itu keturunan Nabi, tapi dia membatalkan keturunan Wali Songo, bahwasanya keturunan Wali Songo itu tidak tersambung terhadap Wali Songo. Dan dia menyatakan bahwasanya Wali Songo hanya mempunyai anak-anak perempuan. Di situ menjadi salah satu pemantik kenapa kajian Kiai Imad ini muncul, menurut pandangan-pandangan kami. Sehingga dalam narasi itu kita memahami bahwasanya Bahar bin Smith ini hanya ingin keturunan Nabi itu dikenal dari kalangan Ba'alawi. Selain dari kalangan Ba'alawi, itu dia tidak mau mengakui, kecuali orang-orang yang sudah besar seperti Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani, Sayyid Abbas, dan para ulama-ulama tersohor yang ada di Jazirah Arab atau yang ada di Mekah. Itu menjadi problem. Padahal sejarah-sejarah Islamisasi masuk secara masif, secara lintalahum ke Nusantara ini hasil dari perjuangan Wali Songo. Dan sayangnya mereka tidak mau mengakui keturunan Wali Songo itu eksis, sedangkan hampir pesantren-pesantren besar yang ada di Madura dan di Nusantara, Jawa, Sumatera, Kalimantan, Nusa Tenggara itu adalah titisan darah dari pejuang-pejuang Wali Songo. Dan sayangnya Wali Songo pun sekarang dicaplok menjadi keturunan Bani Alawi. Dan itu mungkin menjadi PR daripada keturunan-keturunan Wali Songo untuk menjawab apakah benar bahwasanya Wali Songo pun itu keturunan dari Ba'alawi. Itu kapasitas mereka nanti kalau mereka mau menjawab, membuat suatu kajian atau suatu tulisan, nanti kita juga akan uji apakah benar juga bahwasanya Wali Songo itu bukan keturunan dari Ba'alawi atau keturunan dari Ba'alawi. Oke, Bang Ali, saya potong sebentar ya. Untuk para muhibbin semua, ya Ba'alawi, mohon maaf ya. Bang Ali Hamdan ini, beliau adalah salah satu panitia penyelenggara tentang tesis Kiai Imad, dan beliau adalah masih status masih kuliah ya, Bang Ali ya. Nah, di sini yang ada mengatakan bahwa tesis Kiai Imad itu belum teruji ataupun belum diuji, beliau salah satu yang menguji. Dan beliau adalah masih di dalam ranah masih kuliah di UIN ya, saudara-saudara. Jadi kalau ada para Ba'alawi ataupun muhibbin bahwa tesis Kiai Imad itu belum diuji, beliau telah menguji. Dan yang menguji tadi sudah disampaikan dan ada videonya tadi mungkin Bang Kuts, Wong Kuts sudah ini ya, sudah video rekam ya. Jadi kalian yang tidak pernah kuliah jangan sok tahu tentang kuliahan. Anda cuma sekedar muhibbin gitu loh. Bama pada di sana kayak anu Ja'far ya. Lama lagi lah. Aduh Pak ya, ya oke, maaf ya untuk Bang Ali saya potong dulu tadi. Lanjut. Untuk para muhibbin ya. Kalau dibilang katanya tesis Kiai Imad itu belum teruji, sudah diuji. Mohon maaf ya, Anda kecewa ya saudara-saudara ya. Lanjut. Mohon maaf Pak potong tadi. Saya mau menanggapi narasi dari seseorang yang menyatakan bahwasanya
kalau ingin kebenaran katanya langsunglah pergi ke RA, dia bilang seperti itu. Itu kalau seperti itu jatuhnya apple to apple dong, bukankah seperti itu ya? Ataupun tempatnya tidak terlalu netral gitu. Silakan ditanggapi, mohon maaf. Oke, izin nanggapi mengenai datang ke RA. Oh, sebentar ya, izin ya, Bang Ali ya. Nah, Enggak, monggo. ketika guru Gembul sudah datang ke RA dan menanyakan nasab dari Habib Rizik, ya, dari pihak RA sampai sekarang tidak ada satupun yang bisa menjawab. Itu baru Habib Rizik. Belum nanti jika ditanyakan nasab dari Taufik Assegaf atau Habib Lutfi bin Yahya. Jadi narasi itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Oke, sekarang saya kembali kepada Bang Ali Hamdan. Bang Ali Hamdan, ya. Saya pribadi dan juga Bang Acong tadi, ya, dan yang lainnya juga berharap agar jenengan yang masih sebagai mahasiswa di UIN, Syarif Hidayatullah, dan Syarif Hidayatullah juga salah satu dari Wali Songo. Ya. Nah, kita berharap pada jenengan dan juga kepada teman-teman dan kaum akademisi, juga dosen, profesor, rektor yang ada di sana, agar mengadakan, ya, seminar nasional, ya, atau diskusi nasional antara dari pihak RA dengan pihak dari Kiai Haji Imaduddin. Jadi dua kubu ini cuman kalau bisa menghadirkan dari Nakobah, apakah 2 atau 3 Nakobah, ya biar polemik ini juga cepat selesai. Di samping menghadirkan Nakobah, juga menghadirkan dari Kementerian Agama, ya, dari Kemenak, ya paling enggak 2 itu aja lah. Jadi dari Kemenak maupun dari Nakobah. Monggo kalau mau ditanggapi. Ya, nambah aja ya. Tadi di depan saya sudah bilang bahwa dengan berjalannya waktu makin terbongkar semuanya. Mas Ali, masyarakat di akar rumput sudah meyakini bahwa Wali Songo bukan Ba'alawi. Ada sebuah lembaganya, NAAT, lupa saya singkatannya, tapi membuktikan dengan perjalanan ke Cina, ke Pakistan, dan lain-lain. Bukti-bukti manuskripnya juga ada, isbat dari Nakobah Internasional juga ada. Jadi sekiranya panitia nanti akan berencana juga dalam satu agendanya tentang klarifikasi dan verifikasi Wali Songo, mungkin ada baiknya juga diundang NAAT, karena itu sebagai lembaga yang sangat otoritas untuk menjelaskan tentang Wali Songo. Disinilah blundernya Gus Wafi. Kalau Ba'alawi rungkat, maka rungkat pula Wali Songo. Dan itu sebuah statement yang tidak akademis, tidak bertanggung jawab, hanya doktrin dari Ba'alawi. Demikian pula ketika Ba'alawi rungkat, maka patahlah semua ilmu yang telah diberikan kepada kiai-kiai, ulama-ulama. Ini juga sebuah dusta yang besar. Itu aja tambahannya, host. Thank you, standby lagi. Tapi hari ini saya puas. Terima kasih Bang Ali ya, dengan artinya Bang Ali menceritakan tentang kronologi kemarin tentang seminar, siapa yang tidak hadir, siapa yang tidak berani menghadiri, kan gitu kan. Dari Kiai Mas, sejarawan, rokok dulu. Dari Gonggong. Siap. Jadi di sini yang ya, kalau tidak hadir, Kang Wayang, kalau tidak hadir istilahnya apa tuh kalau tidak hadir? Al-Kaburi. Siap. Jadi mohon maaf, terima kasih dengan adanya Bang Ali Hamdan dan beliau salah satu panitia seminar yang kemarin di UIN. Dan ternyata yang tidak datang adalah Ba'alawi, ya saudara-saudari. Mohon maaf. Terima kasih Bang Ali, Anda bikin kompor terlalu panas hari ini. Thank you very much. I love you full. Mohon izin. Lora Ompul barusan itu orang Madura ya? Betul, orang Madura. Sampai tanya kita jawab sampean.
Hostnya itu orang Madura, Bang Ali. Iya, Tanya kita Jafar. saya juga orang Madura dan di situ ada Kiai Jafar. Itu masih ya. Anu Cepon, deki beli sampean Cepon. Terus nama di generasi kasih melewat Dia tak usah percaya biro raumpul, biro bahrul tak usah tambah lagi. Ya nanti gini, saya sudah komunikasi dengan orang-orangnya Pak Mahfud, Insya Allah. Karena Kiai Jafar, saya mungkin boleh kutip nggak sedikit? Silakan. Boleh. Kiai Jafar kan